Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Rasul yang saya cintai, kita sekarang ini berada dalam kritikal, saat-saat yang menentukan masa depan kita. Saya mulai dengan apa yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada malam Mi'raj, ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha, Allah memperlihatkan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Jibril dalam bentuk asli. Karena kalau ketemu Nabi di bumi, itu Nabi berbentuk manusia biasa. Seorang sahabat yang ganteng namanya Dihya. Tapi ini Allah perlihatkan Jibril yang asli. Wow. Kata Nabi, Jibril mempunyai 600 sayap. Kemudian ketika melihat itu hampir keadaan itu tutup oleh Jibril. Kena bersama Jibril. Kemudian Jibril lah yang pertama sujud ketika Allah menitahkan semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Jibril yang datang kepada Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke api. Jibril yang bersama Musa AS ketika Laut Merah dibelah. Jibril yang datang kepada Nabi Isa berupa manusia yang meniupkan ruh Allah SWT sehingga Siti Maryam menjadi hamil. Ya. Oleh kerana itu maka Allah Muhammad SAW itu sangat cinta dan rindu kepada Jibril. Malah minta Jibril, apakah bisa datang setiap hari? Kalau bisa akan tanya Allah, kerana Jibril juga cinta sama Muhammad SAW. Ya, Allah mengatakan, wa ma yatanazzalu illa bi amri rabbik. Ya, dan dia tidak akan turun kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah Abu Bakar dan Umar itu ketemu dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman inilah yang mengasuh Nabi, memelihara Nabi setelah Siti Fatimah meninggal. Ketika melihat Abu Bakar dan Umar, Ummu Aiman menangis. Kata Abu Bakar, jangan menangis. Ya, insyaAllah Rasulullah sekarang dalam keadaan senang, istirahat. Ya, kata Muhammad, bukan itu. Saya menangis karena dengan kepergian Nabi, maka Jibril enggak turun lagi. Allah. Ya. Kenapa saya ngomong tentang masalah Jibril? Karena Jibril yang sedang vacation, yang sedang istirahat selama setahun, itu pada malam-malam yang akan datang ini, Jibril akan turun ke bumi lagi. Allah. Makanya Anas bin Malik itu punya baju khusus. Dipakai hanya pada 10 hari terakhir Ramadan ini. Ketika ditanya oleh istrinya, kok ini baju dipakai setahun sekali katanya. Hey, honey, Jibril is coming. Jibril datang. Nabi dulu kalau datang Jibril itu pakai miswak, pakai baju yang bagus. Ya. Oleh itu para pendengar sekalian, Jibril is coming. Apakah kita siap untuk menyambutnya? Bayangkan coba, ini menunjukkan malam yang luar biasa. Ya, oleh karena itu, karena malam ini penting sekali, maka Allah menyuruh Jibril dan malaikat semua. Tanazzalul malaikatu warruh. Akan turun malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, dan ruh. Ruh ini Jibril. Jadi ruh ini karena Jibril itu punya kedudukan yang tinggi, maka oleh Allah dipanggil dengan kadang-kadang Ruhul Kudus, kadang-kadang Ruhul Amin. Disebut juga dengan Allamahu Syadidul Quwa, very strong, yang kuat sekali. Right? Pernah satu sayapnya itu
dihembaskan, itu hancur kaum Nabi Lut dulu. Kata Nabi ada sayap yang oleh Jibril nggak pernah dibuka kecuali pada malam Lailatul Qadar. Itu sayapnya sampai menjangkau timur dan barat. Right? Nah, oleh karena itu maka mari kita coba bagaimana pentingnya malam itu. Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran itu pada malam Qadar. Qadar. Apa Qadar itu? Qadar artinya malam yang mulia. Allah. Bagaimana malam itu tidak mulia? Malam diturunkannya Al-Quran. Dengan Al-Quran maka Jibril jadi mulia, dan Muhammad jadi mulia, dan malam itu malam spesial mulia. Dan orang yang mendapatkan malam itu maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar juga artinya sempit. Karena banyaknya para malaikat yang turun sehingga alam menjadi sempit. Oleh karena di antara tandanya nanti pagi-paginya itu udara agak sejuk. Dan matahari tidak langsung keras gitu. Kenapa? Karena para malaikat kembali menutupi awan ini. No. Juga malam penentuan Allah. Allah menentukan akan ajal kita, rezeki kita, siapa yang kawin, siapa yang masuk Islam dan sebagainya. Allah. Baik. Dari sangat hebatnya maka Allah dalam memenangkannya menggunakan pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah Anda tahu apa Lailatul Qadar itu? Ini pertanyaan ini ada agar supaya kita, mungkin kadang-kadang kita suka nggak perhatikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adra. Do you know? Lailatul Qadar. Jadi Allah memanggil kita untuk merenungkan. Ya. Malam yang mulia, malam yang berharga itu yang pertama khairun min alfi syahr, better dari 1000 bulan. Bayangkan coba. 1000 bulan itu sekitar kurang lebih 83 tahun. Mampukah kita ibadah misalnya baca subhanallah 83 tahun? Gak mampu. Right? Tapi kalau malam itu kita beribadah apa saja, zikir, doa, baca Quran, itu pahalanya lebih, bukan pas, lebih daripada 83 tahun. Bayangkan coba. Yang kedua, kelebihannya tanazzalul malaikah. Malaikat akan turun. Untuk apa? Terutama Jibril. Untuk mengaminkan doa kita. Amin, amin. Allah. Bayangkan coba. Ya. Salamun hiya salam. Nah ini. Oleh karena itu, di antara syarat-syarat untuk mendapatkan malam itu, kita mesti dalam keadaan salam. Peace, damai. Damai dengan Allah, damai dengan orang tua, damai dengan sesama muslim. Hati-hati ya. Jadi kalau malam itu kita bertengkar, right, kita masih punya iri, perasaan dengki, dendam, itu gak akan mendapatkan malam itu. Right? The condition is salam. You have to be in peace. Ya. Oleh karena itu, yang pertama, kita ingat ya, bahwa malam itu menurut kalender Islam mulai maghrib. Hati-hati. Jangan dirusak malam itu ketika maghrib. Makanya kalau bisa jangan buka WhatsApp, Facebook. Ya, mungkin yang merusak itu kita ngasih komen. Atau kita berdialog sehingga kita saling menyalahkan. Khalas. Ya, bayangkan coba. Dulu Nabi itu suka mengumumkan malam ini Lailatul Qadar atau besok malam Lailatul Qadar. Ketika Jibril mau datang mau ngasih tahu ada orang lagi bertengkar. Padahal bertengkarnya baik. Yang satu, Lailatul Qadar sudah katanya. Enggak belum.
Karena pertengahan itu maka Jibril pergi. Hati-hati. Yang kedua, usahakan untuk salat Isya dan subuh di masjid. Salat jamaah. Jangan lupa, jangan lewatkan. Karena kalau kita salat jamaah Isya dan subuh sama dengan salat semalam suntuk. Yang ketiga, niat untuk iktikaf di masjid. Kalau nggak bisa 10 hari iktikaf, paling tidak mulai Isya ke masjid sampai subuh. Tinggal di masjid. Coba bayangkan Nabi dan keluarganya itu menghabiskan waktunya selama 10 hari di masjid. Bayangkan coba. Padahal Nabi dan keluarganya sudah dijamin surga. Alas. The key of Jannah is in hand. Kita apa? Surga belum terjamin. Dosa banyak. Amal kita belum tentu diterima. Allah. Bukankah kita lebih pantas lagi untuk lebih serius? Usahakan. Kemudian ikuti salat, kalau bisa salat jamaah. Qiyamul lail, tarawih, witir, doa, zikir, apa saja. Right? Ya. Yang keempat, jangan lupa untuk membanyakkan doa yang Nabi ajarkan kepada Siti Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi ingat, doa jangan hanya di mulut. Kayak burung beo. Allahumma innaka, Allah, engkau adalah Maha Pengampun, ya Allah, aku tahu ya Allah. Dan engkau cinta, suka untuk mengampuni. Ampuni aku ya Allah. Dan doa ini harus sering dibaca. Kita mau ke masjid naik mobil, Allahumma innaka afuwun. Pulang dari masjid, Allahumma innaka afuwun. Right? Ibu-ibu lagi masak, baca itu. Allahumma innaka afuwun. Karena ini doa yang pada malam itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Nabi ajar kepada Siti Fatimah. Kalau kita diampuni, khalas. Right? Selamat dari neraka. Dan juga yang perlu kita banyakkan adalah sedekah. Banyakkan sedekah. Jangan sampai kita ke masjid nggak ngasih sedekah. Baik untuk masjid, untuk siapa saja. Ya. Jadi itulah. Ya, mari kita anggap ini mungkin Lailatul Qadar yang terakhir bagi kita. Ya. Karena kalau kita mendapatkan malam ini, khalas. Selamat di neraka. Surga dijamin, semua dosa diampuni Allah. Right? Jadi mudah-mudahan ya kita termasuk minal faizina bilailatul qadar, yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.